Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok TPKS akan menyampaikan terkait poin-poin tugas dari dosen kami terkait bagaimana terkait fungsi pemidanaan dari UU TPKS tersebut. Nah, mungkin dapat disampaikan oleh rekan-rekan kelompok kami yang pertama. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Iqbal sebagai moderator. Yang pertama adalah tindak pidana sebagai pencegahan, memiliki korelasi yang erat dengan Undang-Undang TPKS. Karena undang-undang ini dirancang untuk mengatasi tindak pidana kekerasan seksual secara menyeluruh, termasuk dengan mengedepankan langkah-langkah preventif. Korelasi ini terlihat dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah pencegahan umum, atau bisa disebut general prevention. Pencegahan umum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Contohnya, penegasan hukuman yang berat bagi pelaku, seperti pidana penjara dan denda, bertujuan untuk menakut-nakuti calon pelaku. Yang kedua adalah pencegahan khusus. Pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Contohnya, pelaku dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa rehabilitasi atau pelatihan khusus. Yang ketiga adalah upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi. Undang-Undang TPKS juga mendorong pendidikan dan sosialisasi untuk mencegah tindak kekerasan seksual melalui program kesadaran publik serta kampanye melawan kekerasan seksual dan pendidikan tentang kesetaraan gender. Hal ini menekankan pada upaya preventif jangka panjang dengan membangun lingkungan yang lebih aman dan menghormati hak asasi manusia. Yang keempat ada pencegahan dengan perlindungan dan dukungan untuk korban. Memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban juga merupakan bagian dari pencegahan, karena korban mendapatkan keadilan dan pemulihan akan lebih mungkin bersuara, sehingga kasus-kasus serupa dapat terungkap lebih awal dan dicegah. Korelasi antara tujuan pidana sebagai pencegahan dan Undang-Undang TPKS mencerminkan pendekatan yang tidak hanya menghukum pelaku, akan tetapi juga melibatkan masyarakat luas untuk menciptakan kondisi yang mendukung penghentian kekerasan seksual secara sistematik. Mungkin itu dari saya, Mas Iqbal. Oke, terima kasih Mas Saldo, penyampaian yang luar biasa. Berarti kesimpulan daripada tujuan pidana pencegahan tadi yang disampaikan Mas Aldo, ada poin yang saya dapat, ada 4 poin tuh. Yaitu pencegahan secara umum, bagaimana pelaku daripada kekerasan seksual tersebut mendapatkan efek jera. Lalu pencegahan secara khusus tadi tuh. Pencegahan khusus kan berarti di masa-masa kemudian hari, di masa-masa mendatang, ada contoh tuh studi kasus. Jadi beberapa masyarakat ketika ingin melakukan kejahatan seksual akan mempertimbangkannya. Lalu yang ketiga ada efek edukasi itu tuh, pembelajaran. Pembelajaran kepada masyarakat akibat daripada kekerasan seksual. Nah, lalu yang terakhir yang keempat tadi ada efek-efek penyembuhan, rehabilitasi bagi korban maupun pelaku kekerasan seksual. Nah, mungkin itu. Mungkin poin selanjutnya dapat dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Silahkan. Iya, ya. Terima kasih, moderator. Mungkin saya menjelaskan poin yang kedua ya, maksudnya terkait dengan pencegahan itu bukan tujuan akhir dari Undang-Undang TPKS, tapi eh, hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yakni kesejahteraan masyarakat. Tentu dalam poin itu saya mengambil beberapa poin ya nanti. Yang pertama, poin mengenai perlindungan korban. Tak rasa salah satu tujuan utama TPKS yakni melindungi korban kekerasan seksual ya. Nah, memberikan hak-haknya, terus akses yang mudah untuk apa namanya mencapai keadilan dia dan pemulihan psikologis, medis ataupun sosial yang dia butuhkan. Kalau korelasinya dengan kesejahteraan masyarakat itu mengurangi penderitaan apa namanya akibat kekerasan seksual dan mendukung pemulihan korban. Nah, tentu poin yang pertama tadi itu Undang-Undang TPKS sangat berkontribusi ya pada kesejahteraan sosial.
Nah, yang kedua itu terkait pencegahan kekerasan seksual. Itu korelasinya dengan masyarakat nanti, itu masyarakat itu lebih aman dari kekerasan seksual, tentu akan lebih kondusif untuk pertumbuhan sosial dan lainnya dari aspek pendidikan, ekonomi, dan segala macamnya. Nah, yang ketiga itu untuk korelasinya di Undang-Undang TPKS di poin kedua, yakni di poin tiga saya tekankan di pendidikan ataupun kesadaran hukum. Nah, Undang-Undang TPKS juga berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, terkhusus itu pencegahan kekerasan seksual. Yang keempat ataupun poin terakhir yang ingin saya jelaskan itu mengenai rehabilitasi pelaku. Nah, Undang-Undang TPKS itu ya, mencakup ketentuan mengenai rehabilitasi, ya kan, dari tadi yang saya jelaskan pemulihan psikologis dan segala macamnya. Nah, kalau korelasinya dengan kesejahteraan masyarakat itu dia mengurangi kemungkinan pelaku kekerasan seksual. Nah, karena rehabilitasi itu nanti berkontribusi sebagai stabilitas sosial dan pencegahan perusakan yang lebih tinggi. Nah, jadi begitu mungkin kalau saya simpulkan di poin kedua, eh, Undang-Undang TPKS itu korelasinya dengan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama tadi mengurangi kekerasan seksual, memberikan perlindungan bagi korban, mencegah kejahatan, mendukung rehabilitasi, dan sangat pasti Undang-Undang TPKS itu tidak hanya melindungi individu, tapi juga memperbaiki kualitas hidup seluruh masyarakat. Mungkin begitu, Mas Iqbal. Sekian. Ya, terima kasih banyak Mas Pras dengan penjelasan yang luar biasa. Mas Pras yang sangat ganteng sekali malam ini, ya kan? Nah, mungkin kalau saya dapat simpulkan tadi dari argumen yang sangat luar biasa tadi, penjelasan yang komprehensif, tujuan akhir daripada adanya TPKS ini, Undang-Undang TPKS, tindak kekerasan seksual ini, dia bukan semata-mata hanya untuk menghukum para pelaku. Lalu ketika ada korban hanya diberikan rehabilitasi saja. Bukan hanya itu. Tapi kata Mas Pras tadi, untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat merasa aman, pelaku dia mendapatkan sanksi, korban mendapatkan rehabilitasi yang bagus, yang nantinya di output terakhir akan menciptakan tatanan sosial yang lebih baik daripada sekarang. Jadi pidana itu bukan hanya untuk memberikan efek jerah saja, efek-efek nestapa saja, tapi untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik, yang lebih indah, sejahtera bagi masyarakat. Terima kasih Mas Pras. Lalu silakan dilanjutkan ke anggota kelompok berikutnya untuk menjelaskan terkait fungsi-fungsi dan adanya Undang-Undang TPKS itu fungsinya untuk apa? Ya, silakan. Ya, mungkin sambil sembari kita menunggu anggota kelompok berikutnya mempersiapkan terkait argumen hukumnya, mungkin saya dapat menjelaskan nih poin yang C terlebih dahulu. Sambil menunggu, saya dapat mengulik terlebih dahulu ini terkait poin yang ketiga ini mengenai pelanggaran hukum dipersalahkan pada pelaku saja. Nah, yang dimaksud daripada pelanggaran hukum dipersalahkan pada pelaku saja itu bukan berarti hanya pelaku yang disalahkan. Akan tetapi ada aspek-aspek atau poin-poin berikutnya kenapa kekerasan seksual itu terjadi. Nah, kalau kita simak lebih dalam itu terkait pidana, pidana itu hanya dijatuhkan pada mereka yang secara hukum bertanggung jawab atas tindakannya. Pelaku, ada sosok pelaku tuh dihukum jika terbukti melanggar hukum secara sengaja atau lalai sesuai dengan asas sulpa kesalahan. Jadi bukan semata-mata ketika orang itu diduga praduga tak bersalah melalui asas hukum pidana itu ketika diduga lalu mendapatkan sanksi-sanksi masyarakat, sanksi-sanksi adat kalau ada hukum adat di dalamnya, sanksi hukum pidana. Jadi seseorang itu tidak dapat dikatakan bersalah atau seseorang itu tidak dapat menerima suatu hukuman sanksi bila mana tidak ada putusan daripada pengadilan menyatakan orang tersebut salah. Jadi harus ada unsur-unsur pembuktian dan lain-lain yang mendukung. Nah, ketika pelaku disalahkan itu kita tidak dapat sepihak menyalahkan pelaku saja.
tapi ada lingkungan, dampak pendidikan daripada kedua orang tua, dan dampak sosiologis, dampak agama, dampak moralitas yang dibangun di dalam tatanan masyarakat. Jadi bukan hanya ketika pelaku melanggar, kita salahkan pelaku. Tapi ada beberapa orang juga yang melanggar. Mungkin orang tuanya dalam memberikan pendidikan yang kurang, atau pendidikan di sekolah yang tidak membahas terkait dampak-dampak kekerasan seksual, ataupun dampak lingkungan yang toksik, yang tidak mendukung, yang menjerumuskan seseorang, apalagi anak-anak yang melakukan undang-undang atau melanggar undang-undang kekerasan seksual itu yang masih belum dikatakan cakap hukum. Jadi banyak dampak. Kita nggak bisa menyalahkan sepihak orang yang melanggar aturan tersebut. Nah, mungkin poin selanjutnya mengenai kenapa pidana harus mencegah pengulangan kejahatan, mungkin dapat dijelaskan oleh anggota kelompok berikutnya. Nah, monggo, silahkan. Nah, mungkin Ya, Mas coba Pras, masuk ya. Coba masuk oh ya, mengenai apa namanya pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali ya. Tak rasa itu sejalan dengan berbagai tujuan dalam sistem hukum pidana yang ada di Indonesia. Nah, itu termasuk juga di Undang-Undang TPKS ya kan. Dengan penerapan sanksi yang tegas dan adanya program rehab tadi baik untuk pelaku maupun korban. Nah, Undang-Undang TPKS itu juga mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan. Nah, dan juga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih aman dan adil. Nah, tak rasa dengan cara ini pidana tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Tentu maksudnya mencegah kekerasan seksual dan meningkatkan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu mungkin, Mas Iqbal. oh ya, terima kasih Mas Pras dengan jawabannya. Mungkin tidak perlu disimpulkan lagi terkait jawaban tersebut. Sudah sangat komprehensif. Terima kasih Mas Pras. Mungkin dapat lanjut nih ke anggota berikutnya. Nah, silahkan Mas Ya, Rifki mungkin nih mungkin. coba tak jelaskan lagi mungkin ya. Karena Oh atau ya, Mbak Zulfa ini mau jelaskan oh Mbak Sulfa silahkan untuk menambahkan mungkin tes tes menambahkan, tes tes. monggo. Ya, coba kalau memang Mbak Zulfa nggak bersuara, coba saya jelaskan ya terkait pidana itu apa namanya sifatnya perspektif atau melihat ke depan. Ya, kalau saya tangkap berarti hukuman yang dijatuhkan kepada tindak pidana yang ada di Undang-Undang TPKS khususnya, ya kan, bertujuan untuk memberi pembalasan. Tidak hanya bertujuan untuk memberi pembalasan, tapi juga apa namanya jauh lagi untuk mencegah kejahatan serupa terjadi di masa depannya. Ya kan, makanya tadi ada pencegahan ataupun rehabilitasi tadi, ya kan. Nah, dengan demikian, tak rasa Undang-Undang TPKS tidak hanya berfungsi untuk menghukum itu tadi, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan mengurangi kemungkinan terulangnya kekerasan seksual yang ada. Mungkin begitu, Mas Iqbal. Terima Oh, kasih. terima kasih Mas Pras. Sangat luar biasa. Ya, terima kasih banyak. Mungkin ada satu poin terakhir nih, atau mungkin di poin-poin berikutnya ingin ditambahkan. Monggo silahkan. Untuk anggota kelompok kita nih mungkin ada yang ingin berargumen lagi nih mungkin. Aldo itu mau nambahkan Aldo itu. Jadi mungkin kesimpulannya poin terakhir itu apa ya? Pidana yang bersifat prospektif sejalan dengan pendekatan Undang-Undang TPKS yang tidak hanya menitik beratkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengupayakan perlindungan, pemulihan, dan pencegahan tindak pidana di masa depan. Hal ini paling menunjukkan bahwa Undang-Undang TPKS adalah instrumen hukum yang berorientasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil. Mungkin itu kali ya dari saya tambahannya. Kasih ayat Al-Quran dulu lah. Ya, terima kasih Mas Aldo dengan poin-poin yang terakhir ini mengenai pidana bersifat prospektif ini atau melihat ke depan jangkauannya.
Jadi adanya undang-undang pidana itu dihadirkan bukan semata-mata hanya memberikan suatu efek jera bagi pelaku atau memberikan suatu sanksi bagi pelaku atau hal-hal yang berbau nestapa tersebut dalam unsur pidana. Tapi banyak hal-hal yang dipertimbangkan di masa lalu yang di kemudian hari itu eh, dicita-citakan akan menghadirkan situasi yang lebih harmonis ke depan. Situasi aman bagi masyarakat. Masyarakat bisa dikatakan sejahtera, aman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa ada ancaman-ancaman daripada pihak lain. Makanya undang-undang pidana dihadirkan. Untuk apa? Memberikan situasi yang harmonis, menjaga konflik-konflik yang hadir di tengah masyarakat atau hak dari masyarakat itu diambil secara paksa. Makanya undang-undang pidana itu hadir untuk melindungi hal-hal tersebut tuh yang bersifat harmonis ke depan. Jadi jangkauannya ke depan yang luas. Undang-undang hadir itu tidak boleh berlaku surut, tapi harus terus-menerus. Dia dibaca prospeknya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, bahwasanya undang-undang itu berlaku dengan sangat-sangat masif, memberikan dampak perlindungan bagi masyarakat. Nah, mungkin nih dari anggota kelompok yang lain yang mungkin belum sempat berargumen, menambahkan poin-poin atau pemikirannya yang sangat cemerlang, mungkin dapat berargumen. Silahkan. Mungkin cukup Mas Iqbal. Ya, untuk Mbak Zulfa ini mungkin ada tambahan. Ada tambahan dari saya, bentar ya. Ya, tolong on cam ya Mbak. Ya, Oh iya, bentar. Ya, ya Mbak agak cepat nih soalnya waktu 15 menit mentok. ya, ya mungkin Mas Aldo ini mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan ini atau Mas Pres ini. Ini kan Mas Aldo juga mau ngasih ayat Al-Quran gitu. Kasih ayat Al-Quran dulu dong. kasih dalil Mas Aldo. Nanti ini nggak kuat juga Mas Aldo. Cukup kayaknya Bang dari saya Bang. Untuk Mas Pras ini bagaimana nih, Pak? Senyum yang ganteng kali, Pak. Nah, Mas Pras ini kok hilang? Halo, Mas Pras. Masya Allah, Mas Pras. Sehat, Mas Pras. Alhamdulillah. Mas Aldo Eh, sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Dua jagoan WMM ini, Pak. Beda memang. Ya, Mbak Zulfa. Bagaimana, Mbak Zulfa? Mungkin bisa diakhiri sampai di sini dulu Bang. Soalnya nanti bisa ini dilanjut di tugas yang ketiga aja. Mungkin Mbak Zulfa. Kalau seperti itu, baik. Kita tutup diskusi pada malam hari ini yang sangat memukau ini. Semoga ilmu yang kita diskusikan, yang kita sampaikan, bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lain yang ingin mengetahui terkait ilmu mengenai undang-undang tindak kekerasan seksual ini, mungkin bermanfaat ke depannya dan ilmu yang kita sampaikan menjadi barokah yang luar biasa. Bila mana ada salah kata atau perilaku pada diskusi sesi kali ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.